Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Podcast ini yang selalu menginspirasi dari kisah-kisah orang yang berprestasi, yang selalu menginspirasi kita dari dunia pendidikan tentunya. Karena kita sebentar lagi juga akan merayakan Hari Guru Nasional, begitu ya teman-teman. Bersama saya Jan Alivia, kita akan bersama-sama ngobrol santai dan penuh makna pastinya bersama dua guru hebat kita dan selalu menginspirasi kita semua, yang sosoknya sangat luar biasa begitu ya. Tidak hanya mengajar tapi juga dedikasinya dan perjuangan beliau sebagai seorang pendidik gitu. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pondasi hari ini, siap-siap untuk dapetin insight baru, cerita lucu dan pengalaman yang menyentuh hati buat inspirasi pendengar semua. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bu Putri dan Bu Endah. Alhamdulillah kita podcast akhirnya ya, karena sebenarnya kita sudah ada jadwal podcast dari lama ya Bu ya, cuma nggak kesampaian karena beliau-beliau ini juga selain mengajar juga sibuk di hal-hal yang lain gitu ya, pastinya buat menginspirasi siswa-siswanya. Siswa-siswi Mandapas hebat. Oke, mantap sekali. Boleh kenalan dulu Bu dari Bu Putri. Mungkin sudah berapa lama ngajar di Mandapas ini? Alamatnya juga barangkali ada alumni menyapa begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Mandapas hebat dan alumni-alumni yang sedang menonton YouTube atau podcast ini. Sebenarnya untuk perkenalan, insya Allah semuanya sudah tak paham ya, sudah kenal. Cuman mungkin ada beberapa yang masih belum kenal. Perkenalkan, nama saya Putri Erika Marganetia. Saya guru bimbingan konseling di Mandua Pasuruan. Untuk pertama mengajar di MAN itu SK saya bertahun 2011. Bulan April 2011 saya masuk MAN ya. Kalau dulu namanya MAN Keraton. Benar. Nah sekarang sudah berganti nama menjadi Mandua Pasuruan. Sampai sekarang saya ada di Mandua Pasuruan. Dari tahun 2005 sekarang ya teman-teman. Alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah bisa mengabdi di Mandua Pasuruan. Luar biasa. Berapa tahun berarti Bu ya? 14. Kalau 2026 April berarti 15. 15 tahun. Luar biasa sekali guru BK. Perlu diketahui juga kalau yang kelas 3 mungkin akan kenal banget sama Bu Putri karena setiap hari. Benar, karena Bu Putri yang mengurusin untuk lanjut ke perguruan tinggi. Termasuk saya dulu juga diurusin sama Bu Putri, teman-teman. Dan sudah berhasil dan sukses. Alhamdulillah. Kalau Bu Endah gimana Bu? Dari Bu Endah. Saya mungkin sudah hampir 10 tahunan mengajar di MAN. Pertama masuk di MAN itu 2014 akhir. 2014. Dulu awal belum masuk di guru bahasanya mengajar Benar ya. menjahit. Kalau di sana ya pasti kenal sama beliau. Lihat menjahit ya. Menjahit yang dulu pernah bareng Ibu di Expo. Dari yang awalnya ruangannya belum ada, sekarang sudah lengkap. Mesin-mesinnya. Sampai akhirnya sekarang 2025 sudah ada di sini bersama dengan anak-anak, khususnya yang sekarang masuk di kelas inspiratif version ya. Banyak cerita juga sampai banyak ada. Ayo mungkin dari teman-teman yang di luar Iya, sana ada saudara yang tertarik. tertarik menjadi tetap bersama saya ya Bu Endang ya. Nah itu bisa bergabung dengan beliau. Nanti bisa ketemu dengan Indah kita belajar bareng-bareng gitu. Belajar soal seni menjahit gitu ya, langsung dari pakarnya. Benar.
Tuh ditunggu ya kedatangan teman-teman ini di Mandua Pasuruan. Jadi buat alumni yang lagi nonton bisa di-share ke teman-teman yang lain, buat saudara-saudaranya barangkali. Nah, mumpung eventnya sekarang itu Hari Guru, boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol tanya gitu seputar apa sih makna Hari Guru bagi seorang guru yang sudah lama mengajar nih? Boleh dari Bu Putri dulu. Apa sih maknanya nih Bu? Karena alhamdulillah saya sudah di Mandua Pasuruan ini sudah hampir 15 tahun. Nah, setiap Hari Guru itu selalu sangat berkesan bagi saya, terutama untuk yang tahun 2025 ini. Kenapa? Karena maknanya itu selain guru itu menjadi pengajar, tapi guru juga menjadi fasilitator, kemudian menjadi pendidik dan menjadi pendamping bagi anak-anak untuk melanjutkan studi kalau bagi saya. Nah, selain itu juga di Hari Guru Nasional tahun ini kita berlomba-lomba atau kita berkompetisi di era digital. Nah, oleh karena itu guru sangat ditanamkan atau diharuskan juga memiliki skill digital yang bagus. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman anak-anak kita. Nah, anak-anak kita sekarang dikenal dengan nama Gen Z. Itu juga kita harus Gen Z ya, Gen Z. Kalau sekarang nama zaman now. Kalau kita kan milenial gitu, yang guru-guru, yang anak-anak kan Gen Z. Nah itu berbeda penanganannya, berbeda cara mengajarnya dengan kita yang dulu. Kalau sekarang anak-anak mungkin kalau dikasih pengajaran metode ceramah mereka bosen, boring karena pasti kan dengerin aja kadang kok bosan sekali sih, kok ceramahnya nggak selesai. Mungkin anak-anak seperti itu. Nah kita dengan digitalisasi kita bisa mengubah cara mengajar kita, metode pembelajaran kita yang lebih menarik anak-anak. Kalau saya jadi ngikut Bu ya, iya, apapun ngikut sama biar nggak kalah sama sisanya Bu ya. Dan biar anak-anak tertarik menyimak materi kita. Kalau dari Bu Enda gimana Bu? Kalau dari saya, Hari Guru itu penuh arti, penuh makna. Karena Hari Guru itu sebagai penghargaan, penghormatan atau apresiasi kepada semua guru yang ada di Indonesia. Jadi walaupun saya sekarang sudah profesinya jadi guru juga punya guru yang bisa mengantarkan sampai seperti ini sampai di titik ini. Kalau tidak ada guru-guru yang mengajar, tidak ada guru-guru yang mengajarkan, mungkin tidak sampai di titik ini. Jadi mungkin Hari Guru itu sebagai puncaknya ya, apresiasi guru-guru seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya tiap hari bisa jadi Hari Guru. Kita mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada guru kita, ya. Karena guru itu kan tidak hanya profesi biasa, karena guru itu juga profesi di mana kita tidak hanya bekerja mencari uang, tapi guru ini profesi yang kita menganggap anak didik itu seperti anak kita. Ya, benar sekali. Jadi walaupun saya punya anak kampung di rumah, tapi di sekolah itu semua juga anak. Ya, kita punya banyak anak di Mandua. Rasanya lebih berkesan. Iya. Karena kan tidak semua orang terpilih jadi profesi guru. Nah, Katanya guru itu panggilan iya, gitu kan ya. panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Kayak nggak semua orang tuh kayak mau Iya. jadi guru gitu. Karena memang harus serba sabar dan telaten. Tapi ya senang dengan banyak lika-likunya ketemu anak-anak yang karakter. Dan menjadi guru itu kalau yang saya alami menjadi guru itu menjadikan kita awet muda. Oh, karena semua terjauh terus. Iya kan, ketemu dengan contohnya atau guru SD atau guru SMP SMA. Nah itu ketika kita bertemu dengan anak-anak itu kita senang, kita gembira, kita menjadi seperti mereka. Jadi kita memasuki dunia mereka, hanya kita menjadi lebih awet muda. Karena mereka masih muda Bu ya, di bawah kita. Yang apa yang disampaikan Bu Putri juga sering saya alami. Jadi nggak tahu ya Mbak Sian, ini kadang berangkat pagi kita ada kondisi kurang fit, tapi setelah di sekolahan ketemu anak-anak bisa Senang ya, karena
dengan baik, dengan senang, dengan ceria. Ya. Enak badan. Wah, luar biasa. Iya. Padahal nggak saudara Bu, tapi ada ikatan terus sama siswa gitu. Kalau tidak bisa masuk ke kelas itu kan kepikiran aduh Ini tidak ketemu bagaimana anak-anak anak, iya. sudah ditunggu di kelas ketika ada walaupun kondisi badan sudah agak terus kita tetap berusaha masuk bisa ketemu sama Luar biasa. Itu jangan sepelekan guru ya teman-teman ini. Kita harus tetap bisa menghargai beliau-beliau ini. Nah, karena sudah lama dan banyak pengalaman juga, ada nggak sih Bu cerita lucu atau cerita menggemaskan di kelas itu saja? Tadi kan kayak seneng ketemu siswa gitu kan. Kadang juga ada hari dimana kayak siswa mulai nyebelin, mulai apa gitu. Ada nggak sih cerita lucu pengalaman selama ini? Kalau dari saya karena saya guru BK, iya. Masih banyak ini. Masih banyaknya itu dalam arti kadang ada anak-anak yang curhat istilahnya. Nah itu ada beberapa. Nah yang paling saya sampai terharu itu pada saat mengurusi anak-anak untuk mendaftaran kuliah. Nah ini sharing sedikit nih. Tidak saya ini kan namanya siapa atau ini. Yang jelas siswi karena kelas putri, nah siswi ini itu masih tergolong kurang mampu. Nah berkeinginan untuk kuliah. Nah kebetulan pada saat itu pertama kalinya kita diberikan informasi tentang KIP di UIN Malang. Nah kebetulan saya mendaftar, saya coba mendaftarkan siswi ini ke KIP UIN Malang. Nah, alhamdulillah setelah mulai dari pemberkasan, kemudian ada tes seleksi dan sampai survei wawancara, sampai didatangi di rumahnya karena survei, karena kan KIP harus ada survei ke rumah. Ya, alhamdulillah siswi ini diterima di jurusan fisika. Nah, siapa ya? Pasti tahu ini. Nah ini alhamdulillahnya orang tuanya itu sampai telepon dan sampai menangis mengucapkan terima kasih kepada saya, dan anaknya sendiri pun juga sempat menemui saya dan rasanya seperti tidak percaya, dan yang bikin saya terenyuh sampai sekarang itu sekarang saya sampai merinding ini Bu, terima kasih, kalau tidak ada Bu Putri mungkin saya nggak akan kuliah. Nah itu sampai segitunya pengalaman itu biar bisa anak itu untuk kuliah seperti teman-teman yang lain. Karena di UIN sendiri, di UIN Malang sendiri itu kan KIP-nya negeri Mahat dan di UKT seperti itu. Jadi sudah sangat bersyukur sekali anak ini bisa masuk UIN Malang tersebut. Itu salah satu kejadian yang bahkan ini di tanganmu saya hubungan terharu sekali gitu, saking ininya. Kalau ya mungkin saya sebagai istilahnya sebagai jembatan dari Gusti Allah untuk rezekinya anak itu, jadi melalui saya, dan alhamdulillahnya diparingi lancar, kesuksesan oleh Allah Taala, anak tersebut bisa kuliah seperti teman-temannya yang lain. Ada kemauan juga dari orang tuanya support. Luar biasa kayak siapa kali ya? Nah, siapa ya? Pasti ya. Pasti ini Ini sedang melihat. Nanti saya Misalnya diceritain. Oh iya benar-benar ditonton ya sampai habis ini. Kok dari Bu Enda ada nggak Bu? Kalau saya Cerita lucu barangkali. kalau yang lucu juga kadang bikin Menggemaskan. Iya. itu banyak, tapi mungkin ada satu kisah yang saya ingat. Ini juga anak alumni yang sudah lulus. Nah kebetulan saya kan seringnya dengan dunia jahit dengan anak-anak kalau ngajar, dan anak-anak itu kan backgroundnya macam-macam. Ada yang mereka dari keluarga yang utuh, ada yang bisa, ada juga yang misalnya karena orang tuanya sudah meninggal dan aku sudah dari anak. Jadi ketika saya tanya sekarang gimana
dengan tua angkat atau orang tua Asuh. jadi ketika sekolah yang membiayai itu adalah kakak angkatnya. Nah, akhirnya ketika saya tanya kenapa ikut ekskul itu kan masih ada kelas inspirasi masih ekstra. jadi ekskul inspirasi karena kepingin bisa menjadi kepingin bisa punya keterampilan menjadi. Akhirnya ketika si anaknya sudah lulus saya tanya kamu mau lanjut kuliah dulu? Belum tahu Bu, karena yang membiayai saya selama ini kakak angkat kan sudah canggih. Akhirnya kalau memang masih dibiayai sampai kuliah alhamdulillah, kalau tidak itu saya ingin kerja. Terus karena suatu waktu saya di WA Mbak Cirang terus sama anaknya menyampaikan alhamdulillah saya sekarang sudah terima di pabrik konveksi sudah dari bekal yang saya dapatkan di ekspor pada saat jadi bisa mengoperasikan mesin jahit, saya bisa masuk dan itu jadi pengalaman yang bikin saya sendiri terkesan. Jadi ada suatu hal yang membuat kita jadi bahagia. Akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan yang walaupun kayak kelihatannya mungkin orang pakai sepele tapi menurut kita sebenarnya kayak terkesan gitu ya, yang bisa menyenangkan anak-anak ilmu yang kita ini ternyata ada manfaatnya, manfaat sekali. Sebenarnya bisa membawa mereka jadi apa istilahnya anak yang mandiri, terus bisa mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri walaupun orang tua kandungnya sudah ada. Hanya dari situ jadi motivasi juga bahwa saya berarti ketika mengajar walaupun nanti capek ingat anak-anak nanti butuh kita gitu. Walaupun sudah lulus sudah tidak pernah ketemu tapi ilmu yang sudah kita berikan ketika mereka di teman ternyata bisa membantu mereka lulus bahkan sampai bisa bekerja kebahagiaan tersendiri. Yang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi guru ketika ilmunya itu manfaat dan bisa membawa mereka sampai lulus, sampai bekerja, sampai mungkin berkeluarga. Menginspirasi sekali ya teman-teman. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru kalian yang sudah memberikan banyak inspirasi, pengalamannya yang luar biasa gitu. Jangan lupa bilang terima kasih ya. Baik, ke flashback sedikit Bu, apa sih yang pertama kali membuat Bu Enda dan Bu Putri pengen jadi guru, atau hanya sekedar ternyata jalannya ke sini ya, walaupun awalnya kayak cita-citanya nggak jadi guru, terus oh ternyata panggilan saya jadi guru nih gitu, atau sebenarnya ada cita-cita emang jadi guru aja dari kecil gitu, gimana Bu? Kalau pengalaman saya memang semula awalnya itu saya memilih psikologi. Saya kan psikologi UM. Itu memilih jurusan ini memang semula tidak untuk menjadi guru, tapi bekerja di kantor ya seperti teman-teman saya yang lainnya. Saya melihat atau bisa menjadi dosen. Ini menjadi guru itu sebenarnya bukan pilihan terakhir ya, karena bukan terpaksa juga. Pada saat itu memang kebetulan saya sempat mengajar di Mandua Kota Probolinggo. Mungkin ada pemirsa yang dari ya sampai sama kayak ini videonya ini. Saya sempat mengajar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun di Mandua Kota Probolinggo itu. Diberi tawaran oleh kepala sekolahnya dulu untuk membantu menjadi guru BK awalnya. Nah karena kok ternyata sangat menyenangkan, pekerjaannya itu bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan siswa-siswi yang memiliki karakteristik dan pengalaman yang beragam. Jadi waktu itu saya masih istilahnya yang masih idealis, jadi agak keinginan tahunya besar. Jadi kayaknya ini enak, ini bagus nih. Saya kan agak kepoan orangnya, jadi
menggali terus. Nah akhirnya kok sepertinya menjadi guru ini enak juga gitu. Iya, kita bisa sharing, kita bisa guyon sama anak-anak dengan peserta didik kita. Untuk bisa mendekati mereka kan harus dengan lebih jangan terlalu serius kalau berbeda kan. Nah itu, awalnya dari situ. Kemudian karena kita kalau pekerjaan itu kan kita ambil yang nyaman. Percuma gajinya besar tapi kita tidak nyaman. Apalagi kalau dapat lingkungan kerjaan yang toksik kalau sekarang bilangnya yang teman-temannya toksik dan lingkungan pekerjaannya kurang mendukung. Nah kalau hari ini namanya itu kita lebih memikirkan kesehatan mental kita. Benar. Jadi harus gimana caranya mental kita harus enak, harus stabil, harus nyaman biar kita nggak stres gitu. Nah, kalau Gen Z kan sekarang gitu mikirnya. Nah, dulu saya juga berpikir seperti itu, gimana caranya biar kita bekerja dengan nyaman, dengan enak, lingkungan kerjanya kondusif, mendukung. Nah, saya lihat si guru ini sangat-sangat kondusif pekerjaannya, sangat-sangat enak lingkungan kerjanya, itu tidak ada kompetisi yang sangat ini ya, sekut kanan sekut kiri. Kalau di kantor kan ada seperti itu. Nah, bersaingannya kan ketat. Kalau di guru ini kan yang kita mendedikasikan diri kita untuk mengajar anak-anak untuk generasi muda ke depan. Nah, fokusnya kan ke anak-anak, bukan ke persaingan dan jabatan dan lain-lain. Nah, itu saya awal mulanya akhirnya memilih menjadi guru karena seperti itu. Karena merasa enjoy, nyaman itu nomor satu kalau saya. Kalau tidak nyaman ya kita kurang, pekerjaan kita juga kurang, akhirnya kita kurang maksimal, ogah-ogahan datang ke sekolah pun atau datang ke tempat kerja, kok sudah pagi, kok sudah berangkat lagi. Padahal kita kalau ketemu anak kan seneng, bisa guyon, bisa interaksi dengan anak itu senang. Itu yang membuat saya akhirnya bersemangat setiap paginya. Wah, luar biasa. Semangat terus nih Bapak Ibu gurunya ini ya. Siswanya harus lebih semangat juga. Iya benar. Kalau dari Bu Endah gimana? Kalau saya SD itu kan biasanya guru selalu tanya cita-citanya jadi apa kalau nanti besar. Terus guru saya waktu SD menyampaikan, kamu nanti kalau punya cita-cita, buatlah cita-cita itu yang lebih tinggi dari pencapaian orang tua. Kebetulan background saya, orang tua saya, almarhum ayah itu guru SD. Kalau ibu rumah tangga. Hanya dari situ saya punya patokan, karena kalau siswa SD itu kan nurut sekali sama gurunya. Oh berarti di atasnya ayah, karena ayah itu guru, berarti saya harus jadi gurunya guru. Zaman itu ya bahasa gurunya guru itu apa berarti? Oh dosen. Itu kepikirannya ingin jadi dosen. Terus berjalannya waktu, pernah ada kejadian di mana di rumah itu kan buka toko nggak ya? Buka toko, waktu itu ada anak SD tapi pakai baju biasa datang ke rumah, ke depan toko. Ketika saya tanya, adik mau beli apa? Ternyata tidak beli, tapi kok hanya duduk di depan toko. Terus tanya, enggak Pak Guru sudah datang. Pak Guru itu panggilan yang kita langsung. Oh berarti guru ayah. Hanya ketika sudah datang, kita telusuri kenapa kok harusnya kan sekarang jam sekolah, kenapa kok tidak berangkat ke sekolah. Ternyata si anak ini dia punya permasalahan di rumahnya, dia kabur dari rumah. Dengan usia yang masih kecil. Kenapa kok kabur? Karena ternyata orang tuanya yang ayah ini kerjanya jauh, jarang pulang, di rumah dengan ibu tiri. Ternyata ibu tirinya ini kalau ibu tiri kan mungkin kadang ada yang kurang perhatian, terus si anak juga sering dimarahi. Terus ibu tiri ini punya anak kandung dengan ayahnya, jadi mungkin ada ibunya, si anak ini merasa ibu tirinya ini iritasi. Waktu itu ada kejadian di mana si anak ini takut untuk di rumahnya, dia kabur.
Nah kebunnya itu milih datang ke rumah mencari air. Ternyata di situ si anak ini merasa menemukan keamanan, menemukan rasa percaya pada sosok. Dari situ akhirnya saya merasa sangat terinspirasi. Biasa ternyata ayah itu juga bisa jadi sosok yang melindungi anak-anak Jadi keluarga untuk anak didiknya. dengan jadi itu anak-anak itu banyak yang lari dan mencari ayah ketika ada masalah dengan keluarga. Hanya dari situ saya terinspirasi dari itu. Saya kok ingin jadi guru seperti ayah. Karena ternyata guru itu tidak hanya untuk dicari ilmunya, untuk dapat nilai, dapat keterampilan, tapi ada hal yang bisa jadi rumah buat diri. Iya, betul. Rumah kedua Bagi sesuai. mereka juga Anak mendapatkan kenyamanan. dengan apa istilahnya ketika mereka dengan background kan beda-beda berarti backgroundnya ada yang keluarganya bisa sempurna, ada yang karena tidak semua anak kan beruntung basic keluarganya sempurna. Tapi kan memilih saya cerita dengan Pak Guru dengan ibu saya bisa Lebih cari nyaman. solusi. Hanya dari itu seperti ada panggilan. Panggilan hati. Iya, laki-laki panggilan hati memang ya. Ada panggilan saya kok ingin melihat apa sosok ayah begitu disayangi dengan murid-muridnya, dipercaya, dicari. Akhirnya saya kok kepingin gitu. Dan bahkan sama biasa di profesi guru kan tidak semua orang bisa. Ya. Itu seperti kita itu sudah diarahkan Ya, kamu bukan. nanti itu jadi guru. Jadi dulu sempat lulus kuliah itu bahkan saya itu ada dua pilihan jadi guru atau jadi pengawas desain. Waktu itu sempat terima kerja jadi pengawas desain di salah satu toko baju di Pasundan. Akhirnya saya kembali lagi karena waktu itu sudah almarhum di area saya bertanya ke ibu yang mana saya harus ambil. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Karena desain itu kan juga kesukaan saya. Hobi, passionnya di situ. Itu mengenai itu kepinginnya kamu jadi guru biar ilmunya manfaat, tidak hanya berhenti di saya tapi bisa saya berikan keimanan. Ulangkan. Jadi mungkin nanti ketika kita sudah tidak jadi guru mungkin sudah pensiun, nah ilmu kita walaupun kita tidak ketemu Manfaat tetap digunakan ya. jejak kita ilmu itu jejaknya tetap nempel di jadi dari situ saya jadi guru itu istilahnya tidak akan berhenti ketika kita pensiun, tidak akan berhenti ketika anak-anak itu sudah lulus. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan jejak Ke anak-anak. Merinding saya tentunya ya kayak ternyata yang kita sampaikan kita masuk di mereka terus Benar. diingat sama mereka tuh Pastinya, senang gitu iya. ya. Nanti pun ujian kalau udah seumuran kita pasti juga akan berat maksudnya. Oh iya ya, berarti nanti ajaran yang ilmu yang saya inginkan ke anak-anak itu anak-anak bisa, anak-anak sukses. Bahkan ada yang mungkin memilih pendidikan sejarah, kan ujian itu sangat ini ya. Berarti anak-anak itu inspirasi bagi saya. Iya, kita dipuji benar ya. Ini makanya saya belajar ini. Kalau di kelas saya nyampaikan ke anak-anak, ibu dulu juga jadi murid sama seperti kalian. Terus ibu sekarang bisa seperti ini, bisa mencari kamu ya karena ibu dulu juga sekolah jahit, dapat ilmu jahit dari guru. Jadi walaupun sudah lulus nggak pernah ketemu guru Ilmunya tetap ada, kita pakai. Terus Teruskan. bisa jadi jariah yang Oh iya, amal jariah. Ilmu yang bermanfaat salah satunya. Luar biasa sekali teman-teman. Ada ini kalau tantangannya sekarang kan karena dari sebetulnya digitalnya gitu ya. Ada nggak sih Bu tantangan yang memberatkan juga dalam pembelajaran bersama generasi Z ini? Kalau dari saya, dari di BK dengan konseling itu kan tidak ada materi khusus seperti
tata busana dan yang sudah yang ada kurikulumnya. Kalau kita saya pribadi sebagai guru BK itu tantangannya lebih ke ini apa? Kita harus menumbuhkan mindset anak-anak zaman sekarang yang kita harus proses, karena anak sekarang tuh pengennya instan gitu. Pengennya harus seperti saya minta sekarang harus ada sekarang. Nah itu mindset anak sekarang yang harus kita kepinginnya yang mudah. Kita coba untuk meluruskan hal itu bahwa semua yang kita inginkan pasti butuh proses, nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk, langsung ada, langsung bisa. Nah itu tantangan terberat saya guru BK itu seperti itu. Jadi kadang anak-anak itu pokoknya saya mau masuk ke sini Bu, pokoknya. Tapi kan kita proses ini, iya proses kan panjang, nggak mungkin ya kalau saya sampai sekali lagi kan kita guru bukan Tuhan ya. Jadi kita tidak tahu apakah anak bisa masuk di situ atau tidak. Nah, prosesnya itu panjang, mulai dari belajar, nilai, prestasi dan kawan-kawan. Nah, ini proses harus dilalui dulu. Nah, seperti kita mau membuat mie instan saja, itu kita butuh proses. Memasak dulu mie-nya dan kawan-kawan. Itu kita mengubah mindset mereka itu yang membutuhkan tantangan. Karena anak-anak sekarang, jangankan anak ini ya, di anak saya sendiri itu ya pastinya sangat ini ya, sangat apa ya, pokoknya kalau mau sekarang ya harus gitu. Itu yang harus kita ini. Nah ini masih kita coba proses PR terbesar saya itu. Menghadapi Genzi, menghadapi Genzi dan segala keinstanannya, dan segala keinstanannya dan segala kerandomannya. Itu tiba-tiba minta A, minta jurusan A yang berubah-ubah. Iya, dan berubah-ubah bilangnya itu apa lagi, Masya Allah. Hari ini pilih A, besok pilih B. Kayaknya aku bukan kesini deh, yang lain. Apalagi ada kata teman. Nah itu dengan itu tantangan terbesar guru BK sih ya kalau itu. Kalau menurut saya. Kalau di kelas nih, Bu Enda kan di kelas, pembelajaran gimana? Kalau di kelas, saya kebetulan materi yang saya ambil itu prakarya dengan keterampilan cara jadi mungkin lebih banyak prakteknya nih. Lagi menjahit itu full praktek. Ketika kita dituntut untuk mengajar digital itu tantangannya malah kalau menurut saya kalau anak-anak zaman sekarang mereka belajar digital itu mudah mengikuti. Cuma kadang karena digital itu berbarengan dengan polemik media sosial akhirnya antara harusnya yang dipelajari itu aplikasi-aplikasi digital terus berita-berita yang berisi keinginan tapi karena mereka lebih tertariknya ke medsosnya, TikToknya akhirnya kadang untuk ke digitalnya masih pilih yang di nomor 2 kan ini jadi mereka tertarik memang mempelajari materi digitalnya bukan fokus ke media sosialnya. Terus tahun keduanya bagaimana anak itu bisa mengontrol karena kadang digital itu tanpa sadar membuat kita kecanduan. Iya benar, kecanduan gadget. Iya. Gadgetnya kalau laptop pun akhirnya yang dilihat adalah laptopnya, bukan belajar Excelnya. Nah ini mereka memang benar-benar fokus untuk di pelajaran digitalnya. Kalau di fashion ini mungkin anak-anak digitalnya lebih ke aplikasi desainnya gitu, gambar seperti gambar di potret, oh ya aplikasi desain grafisnya. Desainnya. Tapi ketika saya masuk saya selalu mengingatkan ke anak-anak, nanti kamu kalau belajar boleh kita digital tapi jangan sampai 100% digital karena untuk materi tadi biar anak tidak kecanduan digitalnya tapi ada kalanya di pembelajaran di kelas anak memang masih butuh adanya kompetensi menulis, menggambar jadi fenomenanya sekarang itu bagian yang viral adalah ada istilah branding.
Brandwood. Nah, Brandwood itu Jadi ke penurunan aktivitas otak. Ya, karena kenapa kok penurunan aktivitas otak? Saya jelaskan sesuai dengan ilmu saya. Nah, ya kebetulan juga saya pernah ini. Ternyata Brandwood itu sudah ada pada saat saya kuliah, pada saat saya dulu ya. Nah, penurunan ini kenapa kok terjadi penurunan kualitas atau aktivitas otak? Karena kita lebih sering cenderung lihat lewat gadget, laptop, HP. Nah itu ya nah ini itu kalau saya pernah melihat atau membaca jurnal di psikologi itu karena kita keseringan scroll TikTok, scroll YouTube dan lain-lain yang semula short term memori kita itu mungkin bisa sampai 7 atau 9 menyimpan memori itu berkurang. Nah kita kan scroll TikTok itu seperti cepat ya, nah kita sudah berjam-jam. iya jam-jam. Nah akhirnya kita lebih enakan scroll itu daripada kita menulis atau membaca buku dari buku yang benar-benar buku, atau kita aktivitas fisik seperti menggambar. Nah menggambar, menulis itu kan aktivitas motorik yang bisa melatih kerja otak. Tuh anak-anak itu kita gara-gara ini kebanyakan gadget ini ya. Gede aja soalnya Bu ya. Iya, scroll. Iya, ini udah dilakukan. Sambil rebahan. Sekarang rebahan ya. Ternyata itu Berpengaruh sekali. Itu menjadi itu tadi short term memori kita jadi berkurang. Yang semula kita bisa mengingat sampai 9 memori ya, 9 item itu malah berkurang. Karena aktivitas itu. Makanya kan kalau di parenting kita, kalau di psikologi itu kan ada yang namanya ilmu parenting, itu kita ada yang namanya screen time. Jadi mungkin pelajaran buat ibu-ibu atau ibu-ibu guru yang melihat pemirsa yang sudah menjadi ibu. Nah ini saya sedikit memberikan apa ya, seperti info atau tips tentang screen time penggunaan gadget pada anak. Nah itu kalau nantinya anak kita mulai dari kecil, usahakan aktivitas fisik itu lebih banyak. Pada saat umur 3 tahun itu kan golden age-nya mereka, usia-usia yang sangat-sangat apa ya, penting bagi pertumbuhan otak mereka. Nah usia-usia PAUD, usia-usia dini itu sampai TK itu diusahakan tidak ada screen time. Iya, jadi ya termasuk TV ya, tidak hanya HP saja ya. Jadi nanti bisa kalau sudah ini sudah launching bisa belajar ya. Jadi nanti bisa ini dibatas, bukan dibatas ya. Jadi untuk anak usia dini atau TK itu ditiadakan dulu screen time-nya. Jadi kita bisa mulai membelajari mereka untuk screen time itu HP ya, memegang HP dan lain-lain. Itu mulai usia SD. Nah itu dibatasi berapa jam atau dibatasi pada saat seminggu 1 kali seperti itu. Akhirnya mereka terbiasa seperti anak saya sendiri 1 minggu boleh memegang HP. Jadi mereka kalau pulang dari sekolah Sabtu ini ya kemarin langsung saya berikan ambil HP-nya di kamar sama seperti itu. Kalau sekarang gimana bisa Nah itu makanya karena kan mereka sudah biasa seperti itu. Ya fokusnya nggak belok-belok gitu. Iya. Yang Diman bisa karena anak di pondok jadi tidak dibatasi. Tidak terlibatkan HP, tidak boleh, tidak ada TV-nya juga. Iya. Jadi tidak bisa lihat. Makanya enak kalau kalau sekolah di pondok. Iman Pertama iya pemirsa yang punya Dapat saudara, semua, iya dapat misalnya semua. dapat Ilmu agama dapat, ilmu juga dapat, dan tidak ketinggalan informasi, digitalisasi, perguruan tinggi. tingginya dibimbing eksklusif. Iya, jadi tidak usah merasa ketinggalan ya. Iya, pasti. Semuanya nanti lengkap. Nah, terakhir Bu Neda dan Bu Putri, apa sih harapan dari Bu Putri dan Bu Endra buat siswa kita atau buat guru-guru Indonesia di luar sana dalam rangka Hari Guru ini, Bu? Harapannya Ibu Endra, sekarang Bu Endra. Tadi saya, sekarang Bu Endra Harapannya untuk anak-anak kedepannya semangat terus belajarnya
meskipun sekarang eranya digital, kita belajar itu fokus, tidak terbawa dengan medsosnya, gitu. Tidak terbawa dengan hal-hal yang viral, gitu. Kadang kalau Iya, anak suka mengikuti hal yang viral, ya tren-tren challenge di media sosial. video yang saya rasa itu tidak jelas, kita kan anak ngikuti hanya karena kepingin Viral. viral. FYP ya Brenda ya. Ya, FYP. Jadi mungkin harapannya anak bisa lebih fokus belajarnya. Terus belajar itu adalah proses. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan materi, tugas dan lain-lain, harapannya anak akan mengikuti proses belajar itu. Jadi tidak memilih jalan yang instan, Iya. sekarang Pengen ya kan jalan-jalan. ada digital ini, akhirnya anak-anak diarahkan kepada hal yang lebih mudah, Iya. seperti AI ya, mengerjakan soal. Kadang kita tinggal klik soal terus nanti keluar Ada sendiri jawabannya. Nah, ini kadang anak tahu caranya gitu. Atau ada seperti web-web yang kita ketik nanti keluar sendiri jawabannya bersama dengan. Nah, kalau zaman saya kan tidak ada AI, tapi tidak ada kalkulator. Itu saja kalau ujian kita tidak boleh pakai, iya, Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Semua mapel bisa dicari jawabannya. Jadi harapannya anak-anak bisa belajar itu memang yang real pembelajaran yang bisa memberikan manfaat dan perkembangan ke diri mereka. Bukan hanya sekedar belajar yang kita pokoknya dapat nilai. Jadi karena hanya fokusnya ingin dapat nilai, akhirnya ya wes cari jawaban di AI ya memang betul semua 100 dapat 100, tapi akhirnya tidak dapat proses pembelajaran. Proses tadi. Tidak dapat ilmu, tidak dapat manfaatnya. Tapi kalau kalian benar-benar mencari, oh ini jawabannya apa, baca di buku, diresapi, dicari, dianalisis, itu akan lebih melatih kita untuk berpikir kritis. Nah, itu juga cara kita untuk melawan brain rot. Makanya karena kalau lihat anak-anak seperti ulangan, kalau untuk yang kelas digital saya jarang ulangan itu ditaruh di buku form atau di e-learning. Jadi kalau ulangan ya buku ditutup, laptop ditutup. Model konvensional itu. Masih konvensional. Kenapa? Karena kadang kalau pakai laptop anak-anak bisa cari jawaban di laptop. Dan masih kekurangan saya kan saya tidak bisa mengontrol itu, tidak bisa mengunci. Jadi kalau kita pakai aplikasi Yang khusus tidak, sehingga tidak membuka yang lainnya seperti SEP itu ya. Ya, makanya mungkin intinya anak-anak kalau memang belajar mereka benar-benar belajar yang bermakna gitu. Mereka bisa mageri, saya belajar harus benar-benar hasil usaha saya, bukan saya menuntut ke teman, bukan saya cari jawaban di AI. Jadi dari situ mereka akan benar-benar tumbuh jadi anak yang memang ke sekolah itu dapat ilmu, bukan hanya judul atau covernya saja berangkat bawa Sekolah tas. bawa tas. Ke sekolah ternyata ya tadi pakai AI dan lain-lain. Karena untuk guru-guru semangat terus berjuang, karena kita seprofesi pasti banyak suka dukanya, tetap semangat berjuang terus demi penerus bangsa, demi generasi muda ke depannya. Karena sebenarnya ketika ngajar itu saya selalu bilang ke anak-anak, mungkin sekarang yang berdiri di sini ibu yang ngajar kalian, tapi bisa 20 tahun ke depan kalian yang menggantikan ibu mengajar di depan. Jadi kita harus semangat, karena guru itu kan jadi garda terdepan yang mengawal, fondasi yang mengawal anak-anak ini, mereka ke depannya jadi anak yang Seperti apa? pertama karakter ini banyak ya. Karena zaman sekarang Gen Z dengan zamannya kita, kalau kita kan istilahnya kita ngajar ala-ala VOC. Benar. Yang bawa kompor, Ala VOC. anak-anak kalau kita klasik, nah Gen Z ini kalau kita klasik mereka akan semakin mau. Jadi kita makanya tegas tapi bukan yang keras. Jadi jangan tetap bisa merangkul. Jadi ya untuk guru
zaman sekarang kayaknya lebih banyak. Iya. Kalau zaman dulu kita tapi ya tidak banyak apa ya kalau sekarang tidak tantrum. kalau sekarang nanti dikerasi bir Benar sekali. yang kemarin sempat viral kasusnya gitu. Jadi tantangannya lebih banyak. Saya menghadapi anak-anak yang gengsi, terus ada tantangan generasi kita. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengajar juga mendidik anak dengan karakter yang nanti mereka lulus dengan karakter yang baik. Jadi semangat terus harapannya untuk diri di luar sana, semangat mengajarnya dan selamat hari pandemi. Ya, secara garis besar hampir sama ya ujiannya. Apa yang diungkapkan sama Bu Enda yang barusan dijelaskan itu saya setuju karena pastinya kita menemukan hal yang sama kan seprofesi. Nah, lebih ini lagi saya sedikit menambahkan untuk siswa memang apa ya, karena kita beda zaman ya ujiannya. Gen Z itu lebih cenderung yaitu tadi pengen yang instan, kemudian lebih ke sosial media, lebih ke gadget, lebih ini itu tantangan kita. Nah, jangan sampai AI itu nantinya akan mengalahkan peran guru. Nah, jadi anak-anak mungkin lebih mengandalkan AI, tapi ada satu yang AI nggak bisa dilakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh guru. Nah, apa itu? Jadi kalau AI mungkin hanya memberikan informasi sebatas informasi umum, tapi kalau guru selain untuk mendidik, mengajar, kita juga bisa memberikan, menanamkan karakteristik yang dibutuhkan anak-anak yang bisa kita nanti lihat di generasi emas yang akan datang. Karena kan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu kita menjadi garda terdepan. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Yang bisa dilakukan guru-guru menanamkan karakteristik, menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, itu dari guru. Mulainya dengan cara apa? Menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu mulai dari awal disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan pekerjaan di sekolah, ya seperti itu. Jadi mungkin terlihat sepele, tapi kalau misalnya kita tanamkan dari awal, dari mereka masih di atau masih di SD, itu nanti kedepannya lebih enak, lebih bisa tertata, lebih tertib, dan pastinya nanti hasil yang didapatkan itu pasti lebih maksimal. Mereka bisa mencapai cita-cita, bisa mungkin cita-citanya, seperti itu. Itu kalau untuk siswa. Kalau guru ya kalau guru tenang saja, kita tidak sendiri. Iya, banyak teman-teman seprofesi, ya banyak teman-teman seperjuangan, ya memang seperguruan. Memang tidak mudah Bapak Ibu guru yang di luar sana, teman-teman sejawat, memang tidak mudah mengajar anak-anak zaman sekarang itu, ya itu sangat-sangat tidak mudah. Kita harus juga berhadapan dengan, selain digitalisasi, kita juga berhadapan dengan pola pikir mereka. Nah, itu kadang ada yang siswa kekeh seperti ini. Nah, itu bagaimana cara kita biar bisa membantu siswa tersebut agar bisa berjalan sesuai agama atau sesuai moral. Nah, itu kita harus mengikuti seperti itu. Tidak hanya mengajar tentang nilai-nilai dan materi, tapi juga harus membantu siswa-siswa kita berjalan lurus di agama Islam, di agama lokal. Sekarang sudah sangat ini ya biasanya. Kalau saya lihat di TikTok tuh banyak sekali siswa-siswa yang ada yang menyimpang atau ada yang bagaimana, itu kan kasus ya kan itu kan berawal dari kita tidak menanamkan dan memberikan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu fondasi pertama, fondasi utama. Nah, guru itu berjuangnya ya memang harus ekstra. Nah, tapi ya kayaknya banyak yang, tapi insya Allah karena kita niat kita baik ya Bu Endah ya, Ibu Jihan, kita niat kita baik, nawaitunya kita baik untuk mencerdaskan anak bangsa.
tetap di jalan Allah, tetap apa ya istilahnya sesuai dengan ajaran agama. Nah, ingat kita seperti itu. Nah, insya Allah nanti diberikan kemudahan, Allah diberikan kelancaran, kekuatan untuk mengajar anak didik kita menjadi generasi emas 2045. Luar biasa ini ya, inspiratif sekali. Ini saya juga banyak pengalaman yang menarik ini dari dua guru hebat kita dari Mandapasra, Bu Putri dan Bu Enda. Terima kasih banyak sekali Bu waktunya, kita banyak ngobrol nih ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Semoga buat kita memberikan semangat baru untuk semua pendengar, alumni, siswa, dan guru-guru di luar sana ya. Selamat Hari Guru untuk seluruh pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia. Saya Jana Lydia. Guru Apa nih temanya? Guru hebat Indonesia kuat. Guru hebat Indonesia Kuat. Itu tema Hari Guru Nasional tahun 2020. Luar biasa. Selamat dari guru semuanya. Buat para guru-guru di seluruh Indonesia. Saya Jana Lydia pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.